Bab 144, Sifa juara. Sifa semakin kencang mengendarai motornya melewati lintasan demi lintasan hingga nyaris saja ia kebalap dengan pebalap lain dan nyatanya pebalap liar itu bisa juga memenangkan pertandingan kali ini. Sifa sangat bahagia jika Allah memberikan bonusnya, dan ia bisa berdiri di podium di barisan pertama. Bunda hebat, ucap Zea. Bunda, ucap Zaidan merasa bahagia. Setelah selesai pemberian hadiah, tiba-tiba saja Sifa menghampiri Ilham dan dengan beraninya menangkup kedua belah pipi Ilham lekas menautkan kecupan. Sorak-sorai menggema melihat adegan telenovela di hadapan mereka. Usai balapan, Zaidan merengek minta naik ke motor Sifa sambil memutari lintasan, sehingga Sifa pun membawa Zaidan naik ke motor Sifa. Suara bising knalpot yang syahdu membuat Sifa merasa bahagia karena Ilham sudah mengizinkannya ikut balapan. Wah, hebat Bunda, makasih sayang, ucap Sifa. Keduanya kini melajukan mobil mereka ke sebuah taman. Sambil memandangi triplet main ayunan, Sifa menyandarkan dirinya dalam pelukan Ilham, saling memegang erat tangan mereka, memperhatikan triplet yang sedang main ayunan dan wahana permainan lainnya. Makasih ya Mas udah izinin aku, padahal aku iseng sih, tapi Allah kasih bonus kemenangan untukku, aku bersyukur banget. Iya sayang, Mas juga berdoa sama Allah, supaya adek menang. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa kita. Iya Mas, Bunda, ayo main sini, Mas. Unyil udah pada manggil? Iya, ayolah sayang, nanti mereka jatuh gimana? Iya Mas, sahut Sifa dan Ilham kemudian ikut menemani mereka main ayunan dan jungkat-jungkit. Usai balapan dan menemani triplet main, Ilham mengajak mereka belanja. Sifa dan Ilham membelikan kebutuhan dapur dan beberapa baju juga sepatu untuk buah hati mereka. Triplet begitu bahagia dan ketika kembali mereka sudah terlelap tidur di mobil. Ilham mengangkat mereka dan setelahnya meninggalkan kamar menghampiri Sifa yang tengah memandangi medali dan trofi kebanggaannya. Dipandangin terus sih, ucap Ilham dan kini naik keranjang mendekati Sifa. Aku bahagia bisa mendapatkan trofi lagi, bisa balapan lagi. Alhamdulillah, gimana ya kalau tadi Mas gak izinkan? Sedih sih pastinya, karena kan kejuaraan balapan gini gak akan ada setiap saat. Paling setahun sekali, dan setelah lama baru ini Mas izinin aku, dulu juga aku menang tapi Abi marah besar dan tiba-tiba Mas menawarkan diri buat jadi suami aku. Berasa jadi pahlawan kesiangan ya deh hehe, tapi Mas emang udah ada niat buat melamar adek, alhamdulillah perjuangan Mas mendoakan adek sejak lama membuahkan hasil. Padahal dulu aku nggak suka loh sama Mas, apalagi dengan aturan Mas itu. Aku salut sih meskipun dulu aku nakal sering kabur, bahkan hampir bikin Mas celaka karena udang hehe. Mas tetap sayang dan menerima aku apa adanya. Dulu Mas menunggu kesiapan kamu dulu, sayang, makanya Mas menghindar. Tapi kamu malah dimasukin pondok dan kadarullah kita ketemu lagi kan, nggak nunggu lama, Mas langsung aja melamarmu. Iya Mas, dari awal aku ngelihat Mas yang aku sangka supir Grab. Kok aku ngerasa aneh, bahkan aku sempat pingsan melihat wajah Mas yang guantengnya pol hehe. Adek pura-pura pingsan kan, biar nggak jadi nikah sama Mas? Aku beneran pingsan, sok banget, abis kena razia polisi malah dapat calon suami hahaha, gimana aku nggak kaget? Mas juga awalnya mau mundur, Mas kira adek tuh soleha, tapi malah nakalnya minta ampun, cuma karena emang udah cinta kali ya. Jadi Allah menetapkan perasaan ini hanya untuk adek. Alhamdulillah ya Allah. Untung Allah buat Mas Ilham hilaf jadi Mas mau sama aku hehehe. Ucap Sifa seraya memeluk Ilham erat dan menyandarkan diri di dada bidang suaminya. Masya Allah kesayangan Mas nih. Ucap Ilham seraya mengecup ubun-ubun gadisnya. Sehingga Sifa kini tidur dalam pelukan Ilham hingga pagi menjelang. Beberapa bulan berlalu. Pagi ini Rania merasakan mules-mules karena Dede Utun sudah memberikan sinyal cintanya.
Rania bersikeras untuk melakukan persalinan normal karena sesuai prosedur Rania masih aman jika ingin melakukan vaginal birth atau persalinan normal. Ak, mules, kamu mau lahiran ya? Iya Ak. Ron, sehingga Ron membawa Azlan dan Rania ke dokter kandungan. Meski Rania mungil, namun gadis itu percaya jika ia bisa melakukan persalinan secara normal. Azlan terus mendampingi gadisnya berjuang melahirkan penerusnya, sehingga persalinan berlangsung dengan dramatis. Dimulai dari pembukaan yang terus bertambah, dari awalnya 5, 6, nah yang ketujuh itu rasa mula semakin terasa intens. Ak, iya saya di sini sayang, saya temani kamu, ya. Azlan memegang erat tangan Rania seraya mengelus perutnya. Betapa bahagianya akhirnya anak yang dinanti akan menyapa mereka ke dunia. Makin mules Mas Fiu, istighfar sayang, banyak berzikir ya. Rania mengambil napas, mengatur irama napasnya karena semakin pembukaan rasa mulas kian terasa. Kedua kakinya ditekuk, dokter membuka paha Rania supaya jalan lahir calon bayinya terbuka lebar, sehingga ketika pembukaan 10, dokter mengarahkan untuk mengejan, sekuat tenaga 3 kali mengejan meski sempat ada drama yang mengalir akhirnya anak pertama mereka bisa lahir dengan sehat walafiat. Alhamdulillah, ucap Rania sehingga Azlan bersyukur dan mencium bibir Rania di hadapan dokter yang menangani mereka. Alhamdulillah, Pak Azlan, Bu Rania, anaknya laki-laki ya, saya bersihkan dulu, nanti bisa diazani setelahnya. Makasih sayang, kamu capek, mau minum sayang, apa bayi kita sehat Mas? Alhamdulillah bayi kita sehat, wajahnya mirip saya, ganteng hehe. Yang lahirin aku, tapi mirip pula sama Akia, kan saya papanya. Masa, mau mirip Lee Min Ho, protes Azlan. Hehe, nggak apa-apa aku rela banget anakku mirip Lee Min Ho hehe, Rania sangat bahagia. Nggak boleh. Anak kita hanya boleh mirip papa dan mamanya saja, protes Azlan sehingga tak hentinya menciumi bayi laki-lakinya dan setelah dibersihkan maka bayinya diazani oleh Azlan. Siapa ya namanya? Apakah Mas udah menyiapkan nama untuk anak kita? Tanya Rania. Udah sih, tapi kamu suka nggak ya? Aku juga sebenarnya nyiapin, siapa tahu kita bisa menggabungkan keduanya Mas. Baiklah. Kalau dari Mas memberikan nama Muhammad Syafiq Azlan Rania, penggabungan dari nama kita sayang. Namanya bagus banget, kita panggilnya Syafiq aja ya Mas? Boleh sayang, sehingga kini Syafiq sudah bersih dan juga sudah dibedong. Segera Rania menggendong buah hatinya, keturunan dari Azlan, pria yang membuatnya jatuh hati. Jika bukan karena Rania yang percaya diri dan sabar saat itu, mungkin takkan bisa ia dapatkan cinta yang akhirnya Allah memberikan Syafiq sebagai sumber kebahagiaan di tengah-tengah mereka. Sementara beberapa hari setelah kelahiran Syafiq, Ilham dan Sifa berkesempatan berkunjung ke kediaman Azlan untuk menjenguk dedek bayi. Senangnya memiliki keponakan baru, dan akhirnya Rania bisa merasakan jadi seorang ibu. Ganteng banget deh, kayak Mas Azlan, ucap Sifa. Iya Fa, tadinya aku ngarepnya mirip Lee Min Ho Mas Azlan protes hehe. Mendengar kelakar Rania membuat Azlan memelas. Azlan sama Ilham memiliki jenggot dan kumis yang khas, bagaimana mungkin disamakan dengan Lee Min Ho yang bersih tanpa adanya brewok di wajah. Ganteng kok, papanya kan ganteng, mamanya juga cantik, kurang apalagi coba hehe. Iya sih, disyukurinya aja ya, amin. Zia sama Zara, mau punya adik lagi nggak? Tanya Rania. Dot mau nggak ya bunda? Tanya Zia merasa bingung. Mau anti? Kita juga bikin adik 4 ya, bunda, seru Zara. Amin, sahut Ilham mengaminkan keinginan anak gadisnya itu. Sementara Sifa hanya menghela napas.